teman-teman, selamat datang di channel Berbagi di Tanaman. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman di rumah solusi untuk yang mau berhidroponik tapi modalnya tidak cukup ya. Dan kali ini saya akan menunjukkan hidroponik yang modalnya cukup murah dan hanya membeli sedikit bahan yang kita beli di toko bangunan, yang seperti selang dan pipa kecil untuk masuknya air di botol ini. Seperti ini dia, selangnya seperti ini kita beli di toko bangunan, dan juga selang kecil seperti ini untuk sirkulasi udaranya. Dan ini saya memakai sistem DFT dan saya buat sirkulasi udaranya juga, dan juga bisa menggunakan pompa dengan ukuran watt yang kecil, hanya untuk memasukkan air nutrisi ke dalam paralon botol bekas ini yang nantinya akan diisi dari sini dan turun ke bawah sini. Dan untuk kali part satunya ini saya akan membahas untuk bahan dan alat apa saja yang digunakan. Dan yang paling penting di sini itu alat yang terutama itu malahan alat yang dari barang bekas, seperti botol bekas seperti ini, dan kemudian selang kecil seperti ini, dan pipa kecil seperti ini. Nanti untuk alat dan bahannya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, nanti saya akan tulis di situ. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan komen, saya akan balas. Dan untuk tahap penyambungan pipa kecil yang seperti ini, caranya cukup mudah. Teman-teman ambil selotip, kemudian lingkari di bagian pipanya. Setelah teman lingkari bagian pipanya seperti ini ya, dan tujuannya itu mengurangi kebocoran. Kita taruh lem pipa terserah mau pakai lem tembak, lem pipa, lem fox, yang penting dia bisa menempel ya, seperti ini. Asal jangan lem Korea, kalau lem Korea itu pasti akan terbakar. Kita taruh seperti ini teman-teman. Setelah kita taruh lemnya, kita masukkan. Kita masukkan seperti ini, dan ini 100% tidak akan bocor ya, aman. Dan kita akan masuk di tahap testimoninya. Dan pastikan teman-teman punya input untuk air nutrisi pipa ini, dan output untuk keluarnya air masuk ke dalam ember penampungan nutrisi seperti ini. Ini outputnya teman-teman, ini outputnya ya, itu outputnya. Oke, dan kita jangan lupa untuk botolnya itu dicat supaya terhindar dari lumut ya. Bisa dicat warna silver lebih bagus atau warna putih, karena saya ada cat sisa yang hijau, jadi saya cat hijau aja. Nanti saya cat kembali supaya lebih bagus. Dan kita akan masuk ke tahap untuk testimoninya dengan mengisi airnya. Apakah ada yang bocor, nanti teman lihat sendiri. Kali ini kita akan masuk pada tahap untuk testimoninya. Apakah ada yang bocor, kita akan cok dulu pompanya, dan ini adalah outputnya. Nanti dia akan kita buatkan satu kembali ke ember nutrisi ulang. Ini hanya untuk testimoni, untuk video part satunya ini. Nanti saya akan buatkan video part 2 selanjutnya. Dan ini
kita akan coba dulu. Ya, oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pipa outputnya yang saya buat. Ini adalah air yang masuk dari situ, dari pipa itu ke Sumarit. Nah, dan ini dia akan mengalir, baru ya dia akan ke outputnya. Seperti ini kerjanya teman-teman. Seperti itu dia teman-teman. Jadi untuk jadwal menyalakan pompanya kita bisa jadwalkan juga. Dia tidak terlalu ribet ya. Untuk bisa kita matikan pompanya, dan jika kita akan matikan pompanya, airnya akan tetap akan tergenang seperti ini. Dia akan tetap tergenang seperti ini. Dia akan tetap tergenang, dan ketika kita menyalakan pompanya, airnya akan tertukar. Jadi itu bisa menjadi sirkulasi udara untuk tanaman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini adalah outputnya. Ini belum selesai serangkai dan masih tahap lanjutnya. Nanti saya buatkan video part 2 nya. Ini adalah inputnya, dan juga pompanya saya akan ganti. Dan untuk masuknya airnya di sini, di sini situ ya teman-teman, bisa lihat ini. Nah, itu situ ya, situ, dan dia ke sana dan mengalir ke sana. Oke. Ya teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, video kali ini part satunya saya nanti sudah selesai. Nanti saya buatkan untuk video part 2 nya dengan alat-alat yang sudah lengkap dan sudah bagus. Dan ini ada sedikit kebocoran karena kalau kita menyambung itu botol itu ini antara botol seperti ini ya, ininya harus di atasnya seperti ini supaya airnya tidak keluar kemari ya, harus di atas seperti ini. Jadi di sininya kita beri lubang dan kita masukkan, kalau perlu dilem supaya tidak keluar airnya. Jadi pada saat kita mematikan pompanya dan airnya yang masih tersisa masih ada teman-teman, jadi ini cukup. Nah, ini seperti ini. Jadi pada saat kita mematikan pompa, airnya tetap akan ada, jadi tidak takut untuk tanamannya mati ya. Dan besok paginya, dan untuk penyalaan pompanya harus pada saat matahari sudah naik, jadi jam 10 boleh, jam 10 sampai jam 5, kemudian matikan pompanya ya. Seperti ini teman-teman.
instalasi yang sangat-sangat sederhana yang tidak butuh modal banyak dan cocok untuk para pemula dalam berhidroponik yang takut rugi. Kan kita bisa buat dari cara yang sederhana dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih.